Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Raja Melawi, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Bagi teman-teman yang telah bergabung di channel Raja Melawi, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dilimpahkan kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seputar surat kendaraan ya, kendaraan khususnya di motor, di dalam jual beli online maupun jual beli harian. Kita mengenal dengan surat ada BPKB, STNK, dan faktur ya teman-teman ya. Jadi yang mau saya bahas di sini, terkadang ada motor yang tinggal BPKB-nya saja, STNK-nya sudah hilang, kececer, terkena razia yang tidak diambil dan sebagainya teman-teman. Ada juga sebagian yang memang motornya sudah STNK, yang dimana BPKB-nya sudah hilang, terbakar, dideler dan sebagainya. Jadi kita video kali ini akan membahas tentang surat menyurat kendaraan bermotor. Jadi teman-teman pilih yang mana nih? Beli yang STNK saja atau yang BPKB saja? Ya kan? Di luar konteks di dalam kategori sini bukan yang lengkap lah intinya begitu. Jadi kita akan bahas itu, tonton terus video channel Raja Melawi sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Baik teman-teman, kita lanjut. Gini teman-teman, sebenarnya di dalam kendaraan itu kan ada dua surat ya teman-teman ya. Kalau untuk di bagian motor ya, khususnya roda 2, surat itu yaitu BPKB dan STNK ya teman-teman ya. BPKB itu adalah buku pemilik kendaraan bermotor ya kan. Sementara kalau yang di STNK, STNK itu surat tanda nomor kendaraan bermotor ya teman-teman ya. Jadi ada dua, ada BPKB dan ada STNK. Jadi di dalam dunia jual beli teman-teman, terkadang kita sering menemukan yang kendaraan tinggal BPKB saja karena STNK-nya sudah kececer di jalan, lupa tempat penyimpanan, dompetnya hilang, terkena razia dan sebagainya teman-teman. Jadi banyak ya teman-teman ya. Jadi kondisi suratnya tinggal BPKB teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Terkadang kita sering menemukan yang tinggal STNK saja teman-teman. Ini yang terkadang membuat kita merasa kebingungan ya teman-teman ya. Kalau dia BPKB tadi, STNK-nya hilang, itu wajar teman-teman ya kan, karena STNK digunakan atau dibawa kita kemana-mana ya, kemungkinan besar kehilangan itu sangat besar. Tapi jikalau BPKB saja, yang STNK saja, sementara BPKB itu kan kita tinggalkan di rumah ya teman-teman ya, di rumah atau biasa orang digadai atau disimpan tempat lain dan sebagainya teman-teman. Jadi kemungkinan hilang itu minim sebenarnya. Tapi sering terjadi kita menemukan motor yang cuma tinggal STNK teman-teman. Nah mungkin teman-teman di luar sana, bagi teman-teman yang masih awam, saudara-saudaraku di sana yang masih awam tentang pilih yang mana nih, beli motor yang ada STNK-nya atau hanya ada BPKB-nya, ya kan? Ini di luar konteks suratnya lengkap. Sebenarnya kalau memang itu sebisa mungkin memang harus cari yang lengkap ya teman-teman, biar enak. Enaknya gini teman-teman, kalau kondisi surat lengkap, enaknya ketika teman-teman sudah bosan atau teman-teman punya sedikit keperluan mendadak. Jadi orang cepat teman-teman, cepat orang untuk menanggapinya,
dengan tanda kutip harganya sesuai gitu teman-teman ya. Dengan tanda kutip harganya sesuai, harganya masuk, pasti cepat orang membelinya. Tapi kalau salah satu tidak ada teman-teman, tidak ada BPKB ataupun tidak ada STNK, itu pertanyaan tuh timbul dan timbul ya teman-teman. Jadi pertanyaan orang ya. Jadi sebenarnya harus lengkap gitu. Jadi gimana nih Bang? Apakah kita beli yang BPKB-nya atau cuman STNK? Apakah kalau beli yang BPKB aman dan apakah kalau beli yang STNK itu aman? Jadi begini teman-teman ya. Kalau untuk yang BPKB sebenarnya nih lebih bagus. Ini menurut pendapat saya secara pribadi karena saya udah cukup lama juga dijual beli motor ya kan, ya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu lah kan saya mulai berjualan. Jadi menurut pendapat saya nih, kalau teman-teman mau pakai bagusnya tuh yang BPKB. Kalau teman-teman membeli motor yang BPKB, teman-teman bisa membuat STNK-nya. Iya kan? Teman-teman bisa membuat STNK-nya kembali dengan membuat surat kehilangan dari kantor kepolisian setempat yang pastinya ya teman-teman ya. Yang jelas seandainya BPKB itu di dalam kota kita sendiri, BPKB atas nama kota kita sendiri, dalam artinya gini teman-teman, bukan plat Jawa atau bukan plat luar pulau kita. Kalau luar pulau kita itu beda lagi cerita teman-teman ya, beda lagi cerita. Ini kita contoh ya plat Kalbar ya kan, plat Kalbar gitu kan. Jadi itu masih bisa dikelola teman-teman. Seandainya motor itu plat Pontianak atau plat Sintang, terus posisi kita di Kabupaten Melawi, itu masih bisa diurus teman-teman untuk pembuatan STNK-nya. Datang aja ke Samsat ya kan, atau bertanya kepada orang yang lebih paham di bidangnya gitu kan teman-teman ya. Itu kalau pendapat saya secara sebagai seorang penjual ya teman-teman ya. Terus kalau yang STNK gimana Bang? Kalau STNK gini teman-teman, kalau STNK untuk STNK itu dia bisa sebenarnya teman-teman dibuatkan BPKB baru, terbitkan BPKB baru bisa. Cuma nih teman-teman ya, untuk menerbitkan BPKB baru tuh butuh waktu yang cukup lama, sekitar 6 bahkan sampai 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya, membuat BPKB itu butuh biaya yang cukup besar. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kalau kita beli motor yang ada STNK-nya, tidak ada BPKB-nya, itu sulit sekali teman-teman untuk kita membuat BPKB-nya gitu. Jadi, alangkah lebih baiknya kita membeli yang BPKB. Terus kita bisa buatkan STNK-nya kembali gitu, teman-teman. Terus timbul lagi juga teman-teman pertanyaan, apakah aman Bang yang BPKB dan yang STNK? Begini, kalau masalah aman tidaknya sebenarnya keamanan itu memang di BPKB, karena BPKB kan buku pemilik kendaraan bermotor. Ketika saudaraku memiliki BPKB-nya, berarti kendaraan bermotor yang teman-teman beli sudah milik teman-teman sekalian ya kan? Sudah saudara-saudara yang punya gitu. Tapi kalau dia kondisi STNK teman-teman, kondisi STNK teman-teman beli nih kondisi STNK kan, kondisi STNK BPKB-nya tidak ada nih, tidak ada BPKB-nya, berarti motor itu bisa jadi kemungkinan masih milik orang lain teman-teman, karena BPKB-nya masih sama orang lain ya kan, seperti itu. Jadi kalau bicara aman tidaknya sebenarnya yang lebih aman memang yang BPKB ya kan. Terus gimana Bang? Kebanyakan orang tuh beli yang STNK. Jadi gini teman-teman, kalau untuk masalah yang STNK, ini saya tidak mengurusi masalah orang yang jual STNK. Saya juga tidak mengurusi sebenarnya teman-teman yang beli STNK ya kan. Di sini saya cuma menuturkan, menjelaskan sesuai pendapat dan pengalaman saya ya teman-teman ya. Jangan teman-teman merasa tersinggung, jangan teman-teman merasa iri atau marah sama saya. Ini saya hanya mengeluarkan pendapat saya saja. Jadi kalau teman-teman membeli motor STNK, silahkan saja teman-teman ya. Silahkan saya. Cuman saya tidak merekomendasikan.
Saya tidak merekomendasikan. Yang saya rekomendasikan sebenarnya memang harus lengkap teman-teman. Itu lebih baik, lebih bagus ya kan. Bagusnya keamanannya bagus, bagus juga buat teman-teman jika ada perlu ke depannya cepat dijual, cepat mudah lah teman-teman ya, untuk pasarkannya mudah kalau lengkap ya teman-teman ya. Jadi kembali ke STNK teman-teman, itu kembali ke teman-teman dan si penjual pribadi. Itu kembali ke pribadi teman-teman, apakah teman-teman minat beli atau gimana, itu kembali kan. Kalau untuk aman dan tidak amannya teman-teman, nanti teman-teman bisa konsultasi langsung dengan si penjual ya teman-teman ya. Di kondisi motor STNK bukan berarti sangat buruk, tidak teman-teman ya. Bukan berarti barang itu hasil dari tanda kutip ya teman-teman ya, bukan hasil dari perbuatan jahat dan sebagainya, tidak teman-teman. Ada yang memang sebagian motor itu cuma ada STNK, BPKB-nya masih di apa teman-teman, masih tergadaikan ya kan, belum ada dana untuk mengambil, ataupun mungkin dendanya di dealer masih terlalu besar ya teman-teman ya. Tapi barang itu ada gitu. Jadi aman sebenarnya asal teman-teman mau mengurusinya secara lengkap gitu kan, sampai ke dealer tuh teman-teman temui siapa pemegang, siapa bos, dan siapa ini semuanya teman-teman urus. Jadi begitu teman-teman. Tapi meskipun begitu teman-teman harus hati-hati juga teman-teman ya, karena akhir-akhir ini banyak kendaraan yang memang sering hilang, sering tertukar dan sebagainya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati ya kan. Orang juga terkadang menyimpan STNK di dalam jok motor, jadi ketika hilang STNK-nya terbawa begitu kan. Lebih hati-hati dan waspada. Kalau untuk aman tidaknya itu tinggal teman-teman konsultasi saja dengan si penjual, tanyakan langsung kemana BPKB-nya, kenapa tinggal STNK ya kan. Kalau didenda berapa dendanya, kalau tidak diambil bagaimana ya kan teman-teman. Itu semua bisa terjadi. Bisa juga dia udah terbakar, biasa alasan orang terbakar teman-teman ya. Terus karena banjir ya kan, lupa tempat simpan, masih di dealer dengan denda yang banyak di alasan teman-teman ya. Bisa saja kalau teman-teman mau beli yang STNK bisa saja, tapi saran saya teman-teman harus konsultasi sama si penjual, ditanyakan dengan jelas dan lengkap. Jadi biar sama-sama enak, sama-sama aman begitu teman-teman ya. Tidak ada salah sih sebenarnya. Cuma kalau untuk dari saya pribadi, saya merekomendasikan yang lengkap sebenarnya begitu. Cuma kan terkadang teman-teman kan keterbatasan dana, karena yang surat sebelah itu teman-teman dia harganya rada miring biasanya ya kan gitu. Kalau harga yang lengkap 10 juta, dia karena cuman ada STNK atau BPKB ya mungkin cuma 6 jutaan gitu kan. Jadi rada terjangkau sih sebenarnya, tapi walaupun terjangkau, kembali lagi seperti video-video kita yang sebelumnya, teman-teman juga harus hati-hati. Harus hati-hati memilih siapa yang menjual, orang mana, kendalanya apa dan sebagainya. Intinya teman-teman harus jelas dulu teman-teman. Jangan main sambar aja, jangan merasa murah. Teman-teman langsung beli, langsung deal aja bang gitu kan. Jangan teman-teman ya. Bahaya, nanti teman-teman rugi besar gitu kan. Seandainya barang itu hasil dari yang tidak benar, nanti uang teman-teman bakal hilang, tidak dapat dikembalikan. Terus teman-teman sebagai penadah teman-teman ya, salah ya di bidang hukum, teman-teman nanti sangat salah, bisa ditahan dan dipenjara ya teman-teman, sangat-sangat bahaya. Jadi pesan saya itu tadi teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah BPKB aman atau tidaknya, STNK aman tidaknya, itu sebenarnya yang lebih aman yang BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor, seperti itu teman-teman ya. Ya mungkin hanya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang masih merasa bingung ya kan, merasa bingung apakah beli yang BPKB bang atau yang STNK. Karena kalau yang beli BPKB kan tidak bisa dibawa jalan bang ya kan, tidak bisa dibawa jalan bang, simpan di rumah. Terus kalau kita kena razia gimana ya kan, sebenarnya kita buatkan saja STNK-nya seperti itu. Kalau kita buatkan STNK-nya, baru kita boleh bawa jalan, ya kan? Terus kalau seandainya
abang-abang atau saudaraku yang di luar sana membeli kendaraan bermotor yang cuma ada STNK-nya, yang teman-teman bisa bawa jalan seperti kata tadi kan, bisa bawa jalan. Terus kalau kena razia pajaknya mati, sama juga teman-teman, sama juga. Nanti diambil polisi STNK-nya, terus motor teman-teman tidak ada surat lagi teman-teman. Ya kan? Tidak ada surat lagi. Jadi ketika teman-teman perlu ingin menjual dan sebagainya, orang tidak berani. Ya kan? Semendesak apapun teman-teman, seperlu apapun teman-teman, orang tidak berani kembali teman-teman. Nah, itu bahayanya teman-teman ya. Jadi usahakan yang BPKB ataupun yang lengkap. Tapi kembali ke pribadi teman-teman, saya juga tidak menjelekkan yang penjual STNK, saya juga tidak merendahkan yang pembeli STNK ya teman-teman ya. Jangan salah paham ya. Nah, jadi teman-teman, itu kembali ke hati nurani teman-teman dan kembali ke dompet teman-teman masing-masing. Oke. Mungkin untuk di video kali ini teman-teman saya cukupkan sampai di sini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak ada niat menyakiti atau apa sebagai menyinggung perasaan dan satu sama lain, tidak teman-teman. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pendapat saja teman-teman ya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Raja Melawi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Dukung terus channel kita agar kita bisa membuat video tentang motor penjualan kita dan video-video lainnya, agar kita terus berkembang di dalam dunia YouTube ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, akhir kata saya Raja Melawi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video kita selanjutnya.